Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan keberkahan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan informasi, kisi-kisi dan juga soal terbaru untuk PPG di dalam jabatan di tahun 2022. Untuk itu mari kita akan bahas bersama-sama terkait dengan informasi, kisi-kisi dan juga soal terbaru PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui terkait dengan instrumen pretest PPG di tahun 2022 ini ada 4 subtes. Yang pertama adalah tes potensi akademik atau TPA, di mana waktu pengerjaannya selama 20 menit, jumlah soal yang diberikan adalah 40 soal. Yang kedua adalah subtes pedagogik, waktunya 20 menit, sedang jumlah soal yang diberikan sebanyak 50 soal. Yang ketiga adalah tes profesional, waktu pelaksanaannya 60 menit, jumlah soalnya 40 sampai dengan 70 soal. Dan subtes yang terakhir adalah terkait dengan minat dan bakat. Waktu pelaksanaannya selama 15 menit, jumlah soal yang diberikan sebanyak 15 soal. Sebagai catatan saja Bapak dan Ibu bahwa untuk nomor 1, 2, dan juga nomor 3 ini adalah soalnya pilihan ganda dengan 5 pilihan, A, B, C, dan juga A, B, C, D, dan juga E. Untuk nomor 4, terkait dengan minat dan bakat, ini pilihan ganda dengan 5 pilihan juga, di mana poin masing-masing dari tiap pilihan adalah 5, 4, 3, 2, 1, dan juga 0 ketika Bapak dan Ibu tidak memilih. Selanjutnya, ini merupakan kisi-kisi soal tes terkait dengan potensi akademik ya, atau TPA. Kompetensinya adalah yang pertama verbal, subkompetensinya hubungan kata. Indikator esensialnya yang pertama, dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Yang kedua, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Yang ketiga, dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lainnya. Subkompetensi yang kedua terkait dengan analitis. Yang pertama, dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Subkompetensi untuk verbal yang selanjutnya adalah logis. Artinya, indikator esensialnya dapat menarik kesimpulan dari 2 premis yang diberikan. Kompetensi yang kedua adalah numerik, di mana subkompetensinya yang pertama adalah deret. Indikator esensialnya dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Yang selanjutnya dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per 2 angka atau 1 angka sebagai jangka. Indikator esensial selanjutnya dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari 2 deret angka dengan 2 pola tertentu. Subkompetensi untuk kompetensi numerik selanjutnya terkait dengan aritmatika. Aritmatika ini indikator esensialnya dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, baik itu penjumlahan dan juga pengurangan.
Indikator esensial selanjutnya dari subkompetensi aritmatika adalah dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, baik pengalian maupun pembagian. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana menggunakan desimal dan pecahan. Yang terakhir, dapat menemukan solusi dari soal cerita yang memerlukan strategi operasi hitung. Kompetensi yang ketiga adalah terkait dengan figural. Subkompetensinya adalah hubungan bentuk. Yang pertama, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola pencerminan dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 3. Subkompetensi selanjutnya adalah serial. Yang pertama, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Indikator esensial selanjutnya dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola rotasi berlawanan arah jarum jam dan perubahan bentuk dengan awal stimulus sebanyak 4. Kompetensi yang keempat adalah verbal. Subkompetensinya hubungan kata. Yang pertama, untuk indikator esensialnya, dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stim soal. Indikator esensial selanjutnya, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogi sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Nah, ini merupakan kisi-kisi untuk soal tes potensi akademik atau TPA. Jadi ada 4 ya Bapak dan Ibu untuk kisi-kisi TPA. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah numerik, yang ketiga figural, yang keempat adalah verbal. Dan di sini saya sajikan subkompetensi dan juga indikator esensialnya. Selanjutnya adalah kisi-kisi terkait dengan soal tes pedagogik. Kompetensi yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Subkompetensinya merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikator esensialnya, dengan mencermati standar kompetensi lulusan peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Yang kedua, berdasarkan rumusan indikator kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, subkompetensi yang kedua, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya, berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Indikator esensial selanjutnya, berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar media pembelajaran yang diperlukan. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat.
Untuk subkompetensi selanjutnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan silabus. Indikator esensialnya, dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antara komponen silabus. Dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang tepat. Kompetensi yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Subkompetensinya, melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan juga karakter siswa. Indikator esensialnya, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Kompetensi yang ketiga adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Subkompetensinya, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap. Indikator esensialnya, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik, holistik terhadap aspek sikap. Dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Subkompetensi selanjutnya adalah menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensialnya, melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Kisi-kisi selanjutnya adalah soal tes profesional. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa untuk soal tes profesional itu soal berdasarkan mata pelajaran yang diampu ya. Nah, tipe soalnya hampir sama dengan soal saat tes P3K untuk kompetensi teknis. Yang terakhir adalah kisi-kisi soal tes bakat dan juga minat. Untuk subkompetensi bakat, capaian pembelajarannya, kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Indikator esensialnya yang pertama adalah berpikir analisis kritis, yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga pengambilan keputusan secara etis. Capaian pembelajaran yang kedua, perlakuan terhadap siswa. Indikator esensialnya menghargai perbedaan individu, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga bersahabat. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah kemampuan penyesuaian diri. Indikator esensialnya yang pertama adalah terbuka terhadap perubahan yang positif. Yang kedua, membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Subkompetensi yang kedua adalah minat. Capaian pembelajarannya yang pertama adalah minat terhadap profesi tertentu. Indikator esensialnya yang pertama, keterlibatan dalam bidang kependidikan atau non-kependidikan dengan perasaan senang. Yang kedua, sikap positif terhadap profesi guru. Capaian pembelajaran yang kedua adalah minat terhadap tugas-tugas spesifik guru. Indikator esensialnya yang pertama, intensitas keterlibatan guru dalam bidang literasi dan kegiatan ilmiah. Yang kedua,
intensitas keterlibatan guru dalam aktivitas layanan sosial. Yang ketiga, intensitas berkomunikasi secara persuasi. Baik Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali bahwa untuk pretest PPG ini terdapat 4 kompetensi yang harus Bapak dan Ibu kuasai. Yang pertama adalah tes potensi akademik, yang kedua adalah tes pedagogik, yang ketiga tes profesional, dan yang keempat adalah tes minat dan juga bakat. Demikian paparan informasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah referensi Bapak Ibu semuanya dalam persiapan PPG di tahun 2022 ini. Jika ada informasi yang ingin ditambahkan dan ingin bertanya, silahkan kemukakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi tes PPG ini dan semoga Bapak dan Ibu lulus menjadi peserta di PPG tahun 2022 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.